min hama'im masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Tadi ayat 26 ada min salsalin min hama'im masnun. Diulang lagi ayat 28 min salsalin min hama'im masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Faida, maka apabila atau ketika, terima kasih, sawaituhu, kami Allah telah menyempurnakan proses kejadian Adam, wa nafakhtu, dan kami Allah telah meniupkan fihi, di dalam diri Adam, min ruhi, ruhku, ruh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu semua lahu kepada Adam, sajidin, dengan cara bersujud. Ini maksudnya hormat, hormat kepada Adam. Semua yang ada di surga diminta oleh Allah untuk hormat kepada Adam. Fasajadal malaikatu, maka bersujudlah seluruh malaikat, kulluhum, semuanya, ajma'un, bersama-sama, seluruhnya bersujud hormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba, ia enggan enggak mau sujud, ayyakuna ma'asajidin, untuk keadaan iblis sujud bersama orang-orang yang, bersama seluruh para malaikat yang bersujud hormat kepada Adam. Bapak-bapak, kisah seperti ini dalam Al-Quran dimuat di berbagai surat. Surat Al-Baqarah ada, surat Al-A'raf ada, di surat Al-Hijr juga ada. Itu menunjukkan betapa pentingnya dialog Allah dengan seluruh malaikat tentang penciptaan Adam, dan Allah menyuruh menghormat kepada Adam, kepada seluruh makhluk di surga. Jadi ini penting sekali sehingga diulang-ulang oleh Allah di berbagai surat. Mari kita teruskan ayat 32. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, malaka, apa yang menyebabkan kamu, ala takuna, kamu tidak menjadi orang yang bersujud, ma'asajidin, bersama seluruh malaikat yang bersujud kepada Adam. Qala, berkata iblis, lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Lam akun, aku sekali-kali tidak akan, li asjuda li basharin, aku bersujud kepada manusia, yaitu Adam. Khalaqtahu, engkau ya Allah telah menciptakan Adam, min salsalin min hama'im masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini ulangan yang ketiga, min salsalin min hama'im masnun. Allah berfirman 3 kali, surat Al-Hijr 26, 28 dan 33. Qala, Allah berfirman, fakhruj, maka keluarlah, kalau begitu maka keluarlah kamu iblis, minha, dari surga, fa innaka rajim, maka sungguh engkau rajim, terkutuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama makhluk tadi iblis, tapi ketika iblis itu sedang menggoda manusia, maka sifat menggoda tadi menjadi syaitan. Jadi syaitan itu sifat ketika iblis tadi menggoda manusia, maka kita sebelum baca Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan, dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi
namanya iblis, tapi ketika menggoda manusia namanya sifat menggoda tadi namanya syaitan. Nanti di surat Kahfi yang kita baca tiap Jumat pagi, iblis itu membangkang kepada Allah di surat Kahfi ayat 50, iblis itu kana minal jinni, maka iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang, membantah kepada perintah Allah. Kana minal jin fafasaqa min amri rabbih, maka lalu iblis tadi membangkang kepada perintah Allah. Nah, jadi di sini ayat-ayat Al-Hijr ini dialog Allah dengan iblis. Iblis tadi mengatakan, lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku tidak akan, sekali-kali tidak akan sujud menghormat kepada Adam, li basyarin, kepada manusia yang bernama Adam. Khalaqtahu, engkau telah menciptakan Adam ya Allah, min salsalin min hama'im masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Qala, Allah berfirman kepada iblis, fakhruj, keluarlah engkau, minha, dari surga, fa innaka, maka sungguh engkau, rajimun, terkutuk. Allah melanjutkan firman-Nya, wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Wa inna, dan sungguh, 'alaika, tetap untukmu, al-la'nata, kutukan itu, kutukan Allah, ila yaumiddin, sampai hari kiamat, sampai hari manusia dibangkitkan dari alam barzah, dari alam kubur. Qala, lalu iblis berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'anzirni, maka berilah penangguhan kepadaku. Ini anzara yungziru itu menunggu. Fa'anzirni, maka tunggulah aku. Maksudnya iblis minta hidup kepada Allah, hidup terus panjang sekali sampai ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia semuanya dibangkitkan dari alam kubur. Jadi iblis ini menawar supaya diberi umur yang panjang sampai manusia semua dibangkitkan dari alam kubur. Qala, Allah berfirman, fa innaka minal munzirin. Oke, iblis, maka sungguh kamu, aku beri umur sampai manusia dibangkitkan dari alam barzah, dari alam kubur. Jadi sampai manusia dibangkitkan dari alam kubur. Jadi iblis diberi penangguhan umur panjang sekali sampai manusia dibangkitkan dari alam kubur, ila yaumi yub'atsun, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan, waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Alam semesta hancur, kemudian seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur. Lalu iblis mengatakan kepada Allah, qala, berkata iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, oleh karena engkau telah memutuskan aku sesat, la uzayyinanna, maka sungguh pasti aku akan menjadikan indah kejahatan manusia, dijadikan oleh iblis menjadi indah, lahum, bagi mereka manusia. Jadi dibalik, keadaan dibalik, kejahatan yang sebetulnya itu sangat buruk oleh iblis diubah menjadi kelihatan indah. Lahum, bagi mereka anak cucu Adam, fil ardi, dalam kehidupan di dunia. Itu pertama yang akan dilakukan iblis. Yang kedua, wala ughwiyannahum, dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka, anak cucu Adam, ajma'in, semuanya.
Jadi tekad iblis ini dua. Satu, menjadikan perbuatan jahat menjadi indah bagi manusia, dalam pandangan manusia, dibalik. Kemudian yang kedua, la ughwiyannahum, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruh anak cucu Adam ajma'in, semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lihat ayat ini menggunakan dua penekanan. Pertama, la, ini sungguh. Yang kedua, di ujung ayat ini namanya nun yang menunjukkan sungguh, dan ini berat. Kalau yang ringan ini hanya la ughwiyan, tetapi di sini la ughwiyanna. Nah, nun taukid, nun yang menekan, yang menunjukkan sungguh-sungguh. Jadi bahkan bukan hanya dua, tapi bisa dikatakan tiga ini. Tiga emphasize, tiga penekanan. La, sungguh, ughwiyannahum, kami betul-betul, aku akan betul-betul membuat manusia semuanya tersesat. Nah, terima kasih. Jadi tadi yang di awal itu la uzayyinanna, ini juga la, sungguh, zayyana yuzayyinu, itu artinya menghias. Uzayyinanna, aku betul-betul ya Allah akan menghias perbuatan buruk menjadi baik, kelihatan baik. Lahum, kepada mereka anak cucu Adam. Yang kedua, sungguh-sungguh, nian, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya supaya menjadi kawan masuk surga, masuk neraka. Supaya menjadi kawan masuk neraka bersama iblis. Tetapi ini Allah berfirman ayat 40 ini jalan keluarnya, way out-nya untuk selamat dari godaan iblis tadi. Illa, kecuali, ini kata iblis ini, illa, kecuali ya Allah, ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara mereka anak cucu Adam, al-mukhlasin, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang semua perbuatannya itu diikhlaskan untukmu ya Allah. Sebagaimana uraian khotib kita Jumat yang lalu, Ustadz Sarnobisom ya, kepada Allah ini semua yang kita lakukan supaya ikhlas. Ikhlas itu yang diterima Allah. Dan yang kedua, kalau itu ibadahnya ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan semua cara-caranya, syaratnya, kaifiatnya, maka harus mengikuti tuntunan Rasul. Seperti sabda Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi kalau kita sholat, pertama hatinya ikhlas, murni kepada Allah, untuk Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua, ngikuti cara sholat Rasul, baik kerja fisiknya, amalan fisiknya, cara berdiri, cara takbiratul ihram, ruku', sujud dan seterusnya, maupun yang rohaninya. Karena sholat itu ada jasmani, ada rohani. Yang rohaninya ini yang perlu perjuangan luar biasa, yang disebut khusyuk, betul-betul selalu terhubung dengan Allah. Kalaupun menyimpang, kembali lagi kepada Allah, menyimpang, kembali kepada Allah. Masya Allah. Kemudian haji juga, ikuti manasik, cara-cara haji yang aku lakukan, yang Rasul lakukan. Ini namanya yang ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan. Nah, bapak-bapak, satu ayat lagi. Tadi kunci selamat dari gangguan setan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 40. Ila, kecuali, ini kata iblis sendiri ini, ila, kecuali ibadaka, ibad dari abdun, hamba, jamaknya ibadun, hamba-hambamu ya Allah, minhum, di antara mereka anak cucu Adam, al-mukhlasin, yang ikhlas dalam beribadah. Qala, Allah berfirman, hadza siratun alayya mustaqim. Hadza, ini
yaitu ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini siratun, jalan hidup, alayya, menuju aku Allah, mengabdi Allah, mustaqim, yang lurus. Nah, ini sebagaimana sering kita baca surat Yasin 61 ya. Surat Yasin 61, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tiap Jumat pagi dan tiap hari, jangan sampai hari berlalu tanpa baca Yasin. Wa ani'buduni, dan supaya kamu sekalian menyembah aku, beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan hidup yang lurus yang selalu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan hidup yang lurus, yaitu selalu beribadah kepada Allah secara ikhlas. Saya kira sampai di sini dulu Bapak-bapak, ini sudah cukup panjang ini awalnya, nanti sampai ayat 50 ini luar biasa sekali. Ustadz Ibar nggak hadir, Pak Hambali langsung atau Pak Haji Danarto silakan menyumbangkan dari dan untuk kita. Pak Haji Danarto silakan. Alhamdulillah Pak Haji Danarto bisa hadir. Ya silakan. Nanti yang lain setelah Pak Haji, silakan. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya belajar nih ya. Ya. Jadi ini kalimat-kalimatnya ini kan ada manusia dibuat dari tanah liat, kemudian lumpur, kemudian dibentuk. Kemudian suatu saat kita disuruh iblis disuruh Hormat, sujud kepada Adam. Kata kalimatnya ini sajadah, ya. Sujud. Tetapi yang dimaksud sujud sini ternyata adalah hormat, Pak ya. Hormat. Kemudian kenyataan hari ini banyak orang-orang yang berbuat maksiat. Yang jadi pertanyaan itu, kapan kita bertemu dengan iblis ini? Kok sesat itu? Kan gitu Pak. Yang jadi pertanyaan itu. Kemudian ternyata iblis itu punya bala tentara ya. Bala tentara. Pertanyaan lagi, kapan sih kita ini bertemu dengan iblis, dengan setan ataupun orang yang menyesatkan kita? Kita selama ini juga di masjid, ya kan? Kita sama-sama, masa saya sekarang ini ketemu sama setan sama iblis, kan enggak. Tetapi kenyataannya kita ini banyak berbuat kemungkaran. Nah, jadi yang jadi pertanyaan itu, kapan kita ketemu sama iblis itu kapan? Ngobrol sama iblis itu kapan? Kemudian diskusi sama iblis, sama setan itu kapan? Dan ini yang kadang-kadang kita tidak terasa ini. Ketika ada seorang guru itu bertanya, kamu pernah nggak ngobrol sama setan? Oh iya, nggak pernah lah Ustadz, masa saya ngobrol sama setan? Kan kira-kira gitu jawabannya. Ternyata iblis ataupun setan ini banyak yang tidak terlihat. Terus kadang-kadang membisikkan ke kita itu, kita pun kadang-kadang tidak sadar. Kita contohkan misalnya, saya tidur, saya berniat bangun jam 3, disetelah HP dan berbunyi. Kemudian jam 3 kita bangun karena ada HP yang bunyi. Terus kita itu ngomong gini kadang-kadang, kayaknya tidur 5 menit kayaknya nggak apa-apa itu. Ya, masih panjang. Masih panjang ini, jam 3 sampai jam setengah 5. Yang jadi pertanyaan, kita tuh ngobrol sama siapa itu? Ternyata ngobrol sama setan gitu. Itu. Ini yang kadang-kadang kita nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi secara logika, saya pribadi nggak pernah ketemu sama iblis, sama setan tuh nggak pernah. Menurut saya itu seperti itu. Tapi kenyataannya ya banyak yang tersesat itu. Nah, jadi kadang-kadang kita melakukan kesalahan itu tidak sadar, tidak tahu. Ya. Apalagi kita ini sudah pensiun. Ternyata orang pensiun itu dulu waktu saya masih kerja dikasih tahu, banyak orang pensiunan itu mudah tersinggung. Nggak tahu kalau bapak-bapak ini ya. Nggak tahu saya. Ya, mudah tersinggung. Alasan tersinggung itu apa?
apakah ada iblis atau setan yang mengganggu, yang menggoda? Makanya kalau ditanya, pernah nggak ngobrol sama iblis? Oh, tersinggung saya kalau ditanya kayak gitu itu. Masa iblis ngobrol sama saya? Kadang-kadang kita tidak sadar diskusi sama iblis, diskusi sama setan. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Nah, jadi ini saya menyampaikan aja, usia-usia seperti kita ini kalau mudah tersinggung, ya cepat-cepat kita ini aja lah, istighfar. Apalagi ketika saya atau kita punya jabatan yang tinggi, kemudian kalau di kantor itu banyak yes man, pokoknya kata bos begini ngikut. Tapi sekarang mudah tersinggung, apalagi di rumah ini kan kita ketemunya sama istri, yang sering sama istri, kalau istri sama suami itu nggak tahu tuh apa penyebabnya itu. Tiba-tiba kita ini tersinggung. Itu menantu dia. Ya marah-marah tidak jelas itu ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan, ini saya ya, anaknya. Mengingatkan diri saya sendiri. Kadang-kadang iblis ini, setan ini datang kepada kita itu dengan tidak terlihat. Dan kadang-kadang perlu disadari, kita ini sering kalau sendirian itu diskusi sama setan, sama iblis. Nah, ini yang berbahaya ya. Mungkin ini aja yang bisa pengalaman hidup saya. Jadi ini kalau terjadi misalnya nanti ini ya, apalagi di masjid ini kayaknya setannya lebih banyak nih ya daripada di tempat-tempat maksiat ya. Jadi kita sama-sama lah saling mengingatkan ya. Ingatkan, mudah-mudahan dengan kita berkumpul seperti ini kita semakin tahu bahwa di sini disebutkan ya, hadza siratun alaya mustaqim. Ya, mudah-mudahan demikian. Ya, wallahu alam. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji Tanarto, luar biasa sekali menambahkan informasi kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu pernah kita kaji ayat yang menyebutkan bahwa setiap manusia itu disertai oleh korin. Pernah kita pelajari dulu, semua manusia disertai oleh korin. Korin itu bisa dua, satu malaikat, yang satu jin. Jin yang sedang menggoda manusia namanya syaitan. Jadi manusia itu setiap saat disertai oleh malaikat dan jin. Malaikat itu membackup suara hati nurani. Setiap manusia diberikan hati nurani. Manusia berkali-kali kita bahas ayatnya, oleh Allah manusia diberi pendengaran, penglihatan, dan afidah. Ini fuad, hati nurani, ataupun disebut juga kolbun. Suara hati nurani di backup, ditopang oleh malaikat. Tapi manusia itu juga diberi oleh Allah nafsu. Nafsu ini di backup oleh syaitan, oleh iblis, oleh setan, oleh jin. Jin tadi ketika menggoda manusia namanya menjadi syaitan. Nah, jadi manusia ini kapan saja disertai oleh dua kekuatan. Yang baik tadi hati nurani di backup oleh malaikat, yang jahat nafsu ditopang oleh syaitan. Maka Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia diberi ilham untuk ketakwaannya dari hati nurani dan ditopang oleh malaikat, dan fujur untuk melanggar Allah di backup dari hawa nafsunya dan di backup diperkuat oleh syaitan. Dulu seluruh jamaah Masjid Munawarah sudah diberi buku zikir pagi, zikir petang. Bukunya kecil-kecil, sudah dibagi semua. Ini dibaca sesudah subuh sampai terbit matahari. Tapi kalau kita sibuk begini, bisa dibaca sampai zuhur untuk pagi. Yang sore dibaca sesudah asar sampai maghrib. Kalaupun nggak sempat, bisa dibaca maghrib sampai isya. Kalaupun belum, ya habis isya juga silahkan. Salah satu zikir pagi ya zikir petang itu adalah doa yang diberikan contoh oleh Rasul, Allahumma
alimal ghaibi wasyahadah. Allahumma ya Allah yang maha tahu semua yang gaib dan yang nyata. Fatiros samawati wal ard, pencipta seluruh langit dan bumi. Robba kulli syai', Allah yang menciptakan, memelihara, mengendalikan segala hal. Wa malikah, dan Allah yang mengendalikan seluruh malaikat-malaikatnya. Masya Allah, ini aparat Allah. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi ya Allah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi, aku selalu berlindung kepada Allah, kepadamu ya Allah, dari kejahatan diriku. Nah, berarti dari nafsu itu, nafsu yang ditopang oleh syaitan. Wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan setan. Setan tadi siapa? Iblis. Iblis yang sedang menggoda manusia, membujuk-bujuk manusia. Nanti kalau manusia sudah berbuat jahat, berbuat maksiat, setan cuci tangan, seperti disampaikan khotib kemarin itu. Kamu sendiri loh, aku nggak ikut-ikut loh. Nah, apalagi kalau sudah nafsu itu menguasai manusia, sudah berzina, nutupi zinanya lalu dia bunuh perempuan itu. Terus semakin jahat, lebih jahat dari syaitan. Wa min syarri syaitan wa syirkih, dan seluruh bala tentara setan. Seperti kata Pak Danata tadi, setan itu ternyata punya bala tentara yang banyak. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajuru ila muslim, dan aku ya Allah selalu berlindung kepadamu dari perbuatan kejelekan diriku, atas diriku, au ajuruhu ila muslim, atau mengenai orang muslim yang lain. Orang Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang orang lain selamat dari gangguan ucapannya dan perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kata Rasul ketika pertama kali datang ke Mekah, ke Madinah hijrah itu, afsus salam, sebarkan salam, perdamaian. Itu bukan hanya ucapan assalamualaikum seperti yang disampaikan khotib kemarin itu, tapi manusia lain selamat dari kedolimannya. Nah ini Masya Allah, luar biasa sekali ajaran Islam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, zikir pagi, zikir petang ini kalau kita baca dan kita renungkan, Masya Allah, luar biasa sekali bimbingan dari Allah melalui Rasul untuk kita mengarungi kehidupan ini. Mungkin Pak Ambali bisa menambahkan, atau Pak Joko, silakan dari tanut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kita sentiasa dalam keadaan sehat, semangat, barokah. Amin. Ustadz Burhan, jadi setelah kita menyimak ayat 26 sampai 41 itu, sesungguhnya hikmah dari Allah menciptakan surga dan neraka. Disinilah ayat ini menjelaskannya. Karena menurut hemat kami, disinilah sesungguhnya dimulai pergolakan. Ya, pergolakan, pertempuran. Ya, pergolakan kehidupan. Bagaimana kita memilah menuju kepada surga atau neraka. Kemarin ada pertanyaan Pak Subur dalam forum hari Ahad kemarin tentang jin atau syaitan. Kemudian Adam termasuk syaitan terusir dari surga. Jadi jawaban Ustadz kemarin saya sangat sependapat. Itu skenario Allah. Ya, skenario Allah. Jadi disebutkan dari ayat awal tadi di 26-27 tadi bahwa Allah menciptakan jin terlebih dahulu, baru manusia. Ya, min qablu. Nah, kita pernah mengkaji suatu kali dalam suatu kesempatan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia.
Nah, kita ingin tahu dari forum ini, siapa yang tahu nanti bisa mencerahkan, setelah diciptakan jin baru manusia. Nah, itu berapa lama jaraknya itu? Jin dulu berapa lama? Kalau ukuran akhirat dan nanti ukuran dunia, baru diciptakan manusia. Sejak ada perintah firman Allah, sembahlah, maksudnya yang tadi dihormati kepada manusia, maka jinlah yang menolak karena dengan berbagai alasan tadi. Nah, yang pertama timbul pertanyaan, berapa lama itu jaraknya? Walaupun ini tidak penting, tapi paling tidak kita tahu kan. Lalu disinilah terjadi pergolakan tadi, itu perjuangan bagaimana sesungguhnya kehidupan itu dijelaskan oleh Al-Quran ini menuju pilihan yang surga tadi. Nah, intinya kan di ayat 41 sudah dijelaskan bahwa setelah setan menyatakan, maaf, iblis atau jin mengatakan bahwa aku dianggap orang yang sesat, maka dia minta penangguhan dan tugasnya jelas, tugas pokok dan fungsi dari jin itu menggoda manusia. Sampai sakaratul maut pun di detik-detik terakhir dia masih menggoda kita. Jadi memang perjuangan itu dimulai dari sekian ayat tadi, kemudian Allah berfirman bahwa inilah kesempatan untuk kembali kepadaku dengan jalan yang terbaik. Jadi menurut hemat kami bahwa ternyata ayat ini menjelaskan bagaimana kita bisa memilah dengan berbagai ilmu, tentu Al-Quran dan hadis, untuk milih, karena hidup ini sesungguhnya adalah pilihan. Barangkali itu aja tambah komentarnya. Terima kasih, mungkin dilengkapi dengan Pak Hambali. Ya, sebentar, saya komentari sedikit. Terima kasih Pak Haji Joko, luar biasa sekali. Ini kata kuncinya Pak Joko ini tadi, manusia itu tempat pergolakan, tempat pertempuran antara yang benar dan yang salah, antara kekuatan yang kebaikan dan yang kejahatan. Alhamdulillah sudah hadir ini di sini Ustadz Nur. Mungkin Ustadz Nur bisa menambahkan informasi tentang dunia perjinan itu. Perjinan ya, karena Allah berfirman ini di dunia pesantren mungkin dikaji ya, ini ada ayat 27 ini. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal janna, dan jin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering sekali mendengar para dai mubalik menjelaskan tentang apa maksud diciptakannya jin dan manusia. Az-Zariyat 56 ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin. Nah, sebut lebih dulu. Memang penyebutan Al-Qur'an ini kalau lebih dulu itu bermakna. Tepat, karena jin itu diciptakan min qablu, sebelum Adam. Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, supaya semuanya senantiasa beribadah kepadaku, menyembahku. Nah, mohon Ustaz Nur bisa jelaskan di dunia perjinan ini. Ada jin, ada iblis, ada syaitan. Ya, mohon dijelaskan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Nabi Adam benar sekali bahwasanya diturunkan ke bumi, memang itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah bahwa mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Wahai Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan kamu dekati pohon ini, buah khuldi ini. Jadi bukannya Allah mengatakan wala ta'kulu, dan jangan kamu makan, tapi Allah bilangnya wala taqrabu, jangan kamu dekati hadhihi syajarah. Sama dengan halnya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ini bahasanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa
Dekati baik tidak boleh. Dekati aja jangan. Jangan terbalik. Dekati saja yang tidak boleh. Kalau melakukan mungkin boleh. Jangan. Allah ngelarang itu tidak ada mafhum mukhalafah. Jadi dekati saja tidak boleh, apalagi sampai berbuat, apalagi sampai makan buah khuldi. Nah, para ulama kemudian mengatakan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika makan buah khuldi itu adalah bukan suatu maksiat. Karena sepakat para ulama mengatakan bahwa para nabi itu adalah memiliki sifat maksum, terjaga dari maksiat, terjaga dari melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa? Nah ini. Lalu kenapa kok Nabi Adam sampai melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala? Skenario Allah. Nah, skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan ini adalah suatu keistimewaan bagi seorang Nabi Adam ketika mau diturunkan dari surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam kemudian memakan buah khuldi dulu. Karena kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan Nabi Adam bersalah di mata Allah, ya, bersalah, maka Nabi Adam tidak mau dia diturunkan dari surga. Nah, oleh karena itu Nabi Adam kemudian makan buah khuldi dengan Siti Hawa. Siti Hawa, kalau Nabi Adam makan buah khuldi nyantolnya di tenggorokan, nah, gitu bapak-bapak laki-laki ada di sini. Kalau perempuan amblas, tidak nyangkut di tenggorokan, tapi nyangkutnya lewat dikit. Nah itu kalau Siti Hawa. Makanya sampai sekarang. Kemudian terkait daripada jin, manusia, makhluk Allah itu ada manusia, ada jin, ada iblis, ada syaitan, apalagi kira-kira? Korun. Manusia Korin. itu tercipta dari tanah. Banyak dalam Al-Quran disebutkan mengenai tentang penyebutan Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang manusia itu, Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Kemudian jin. Jin itu tercipta dari api. Jin itu tercipta dari api. Ada yang mengatakan ulama dari panasnya matahari. Ada lagi yang mengatakan dari api yang terbaik. Jadi api yang terbaik, yang paling panas, itulah jin diciptakan dari situ. Makanya ada di antara jin itu namanya iblis. Iblis ini adalah makhluk Allah yang dulunya sangat taat sekali. Sampai ribuan tahun, jutaan tahun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh sujud menghormati kepada Nabi Adam yang notabene Adam baru saja diciptakan. Tentunya iblis tidak mau, karena sombong, saya ini berilmu, ahli ibadah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api yang terbaik, sedangkan Adam min tin, dari tanah liat yang kotor, yang jorok, istilahnya seperti itu. Nah itu. Jadi kemudian ada lagi, iblis adalah dari jin yang membangkang. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah itu kepada manusia dan jin seperti tadi, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya adalah kepada jin dan manusia supaya beribadah kepada Allah. Jin juga ada yang taat, ada yang sholat di masjid di sini. Ya. Kemudian ada lagi malaikat, ya, satu lagi. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Nur dari cahaya. Jadi beda antara cahaya dengan api tadi, ya. Dari cahaya. Kemudian ada lagi yaitu syaitan. Syaitan itu sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Pak Haji Burhan, syaitan itu adalah sifat buruk daripada jin dan manusia. Nah itu sifat buruk daripada jin dan manusia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan.
Mungkin ada yang lain, Pak Terima kasih. Mungkin Hambali. terima kasih Ustaz Nur. Pak Haji Hambali silakan dari dan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah Amin ya rabbal alamin. sehingga memahami tadabbur Al-Quran ini, mana yang harus kita dalami, mana yang cukup kita ketahui saja. Termasuk berapa jarak, pertanyaan Pak Sekda ini tadi, Diciptakannya jin dengan Adam. iya, berapa jarak dijadikan jin dan berapa jaraknya Wallahu a'lam. manusia. Yang jelas jin itu dahulu diciptakan Allah, Lebih dulu dari Adam. lebih dahulu. Namun di dalam ensiklopedia saya baca, Al-Quran tidak menjelaskan jarak. Pokoknya jin lebih dahulu begitu saja. Nah, inilah yang maksud saya, mana yang harus kita dalami, Mana cukup tahu. mana yang cukup kita ketahui. Yang kita ketahui cukup jin lebih dahulu dijadikan daripada manusia. Jarak, wallahu a'lam bissawab. Kemudian di dalam surat Yusuf kalau tidak salah ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa Ammaratu. la ammaratum bisu. Nabi itu mengatakan, aku tidaklah menjamin bahwa aku akan selalu terhindar dari godaan setan. Namun godaan setan itu akan terhindar illa ma rahima rabbi. Kembali lagi rahmat Allah, Pak. Surga itu karena rahmat Allah. Apa yang sudah kita lakukan, yang penting kita sudah nurut kata Allah. Sudah ngikuti Rasulullah. Dengan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad kepada manusia semua yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu nak dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti semua ajaranku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampun kepadamu. Dengan cinta kepada Nabi, ajaran Nabi, maka Allah akan cinta. Kemudian Allah akan memberikan ampun. Itulah rahmat. Rahmat kepada orang-orang yang bertakwa di dunia, yang nurut kata Allah, walaupun mungkin tidak selaras dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ketakwaan itu belum selaras dengan umur. Pada saat kita diberi beban untuk melaksanakan perintah Allah, dengan segala pernak-perniknya, halangan dan rintangan, iblis yang berperan. Tadi Pak Danar mengatakan, pernah enggak dialog dengan iblis? Secara langsung berdialog tidak. Tapi dia menyelusup, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis itu menyelusup, Pak. Kita sedang baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, khusyuk kita ngikutinya. Tak ada yang teringat dikit di luar solat, sudah nyimpang. Nah, itu bisikan setan. Lah dikolak ke setan gitu tuh. Jadi kalau kita tidak sadar, itu akan selanjutnya sampai Fatihah habis, hafal kita membacanya, tapi Fatihah tidak bisa kita hayati. Artinya kehusukan di situ tidak nampak. Nah, kemudian setan itu, Pak,
Dia kaget akhirnya di akhirat cuci tangan. Cuci tangan. Setan cuma menunjukkan yang enak-enak. Bujuk-bujuk. Ya, penggodanya seperti itu. Ya, yang halal, yang haram, itu kayaknya yang halal itu ditutup oleh pemikiran bisikan setan tadi. Sehingga kalau kita tadi tidak sadar, yang seharusnya kita kembali dari penyimpangan tadi kepada seharusnya. Nah, itulah yuwaswisu, Pak. Ayat 39 tadi yang Jadi setan itu masuk ke dalam aku dijadikan ini aliran darah. yang jahat-jahat jadi Sehingga manusia ini tadi tersimpang, tergoda. Di akhirat nanti dia, aku tidak ada ngajak mereka tuh masuk neraka, aku tidak. Aku cuma ngomongkan mak itu baik. Jadi dia itulah yang masuk neraka itu oleh sebab perbuatan dia. Oleh karena dia tidak, mana yang benar, mana yang salah tidak dipilah. Jadi syaitan itu berusaha terus kepada orang beriman ini, berusaha terus. Tidak berhasil, dia menyelusup di dalam diri manusia ini, dia akan menyelusup lagi dengan manusia yang rajin tadabbur ini, ibu-ibu tadabbur rajin, pergi ke masjid rajin, diselusup di dalam hatinya bahwa aku ini adalah orang yang paling takwa. ujub. Datang kalimat ujub, ini cobaan setan yang kedua. Tidak berhasil yang tadi, dia akan menyelusup, mana caranya supaya yang beriman, bertakwa, rajin ke masjid tadi ada perasaan. Bukan lagi ikhlas, supaya dijenguk tetangga, aku nih rajin. Nah, seperti itu, Pak. Jadi orang-orang yang mendapatkan surga itu adalah orang-orang di sini disandingkannya, Pak, di sini ayat 26 dengan ayat 27 kalau nggak salah ya. Bahwa orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan melulu dengan usaha kita, takwa kita tadi, bukan melulu itu. Tapi kenapa? Ketaatan kamu di dunia dulu, aku balas dengan surga ini. Jadi setan itu menyelusup, amun dia tidak berhasil dengan selusupan yang pertama tadi yang enak-enak, godaan setan, berzina segala macam. Dialog itu, Pak. Orang-orang yang mendekati zina itu dialog. Kita ketemuan ya nanti di mana ya? Itu setan itu sudah berdialog dengan kita, Pak. Sifat setan. Kaget kita ketemuan di situ ya. Aku nak nyeruakan duit sebagai imbalan apa namanya pi dari, kalau itu pi-nya yang benar enggak apa-apa. Dari jasanya. Ya, kalau Pak Prof Edi Mas Salim ini pi-nya dari apa namanya yang obat itu, Pak, apa namanya? Detil. Itu kan. Itu sudah sesuai dengan itu pembagian, itu artinya pemakaian obat sesuai dengan resep tadi dari detil, yaitu dengan keikhlasan. Pi itu ikhlas apa namanya? Halal, Pak. Ting, masuk. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi itulah dialog-dialog syaitan, Pak. Dialog syaitan itu yang baik, yang tidak baik, itulah tadi ketemuan untuk janjian untuk maksiat. Mungkin ada lagi satu bisikan yang dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketemuan nanti kita ngaji tadabbur ya, kita datang, ini yang akan dibahas. Nah, itu mungkin kajiannya itu adalah ma rahimar rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa hikmah Ya. yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita kaji Ya. pada pagi ini? Jadi kalau kita lihat, manusia diciptakan dari tanah.
Adam. Adam. Kita juga dari saripati, Tanah. yaitu sperma, ovum itu saripati tanah. Di surat Asad. Nah, saya baca itu di tafsir Buya Hamka Al-Mar. Ya. Di hikmahnya sini, falsafahnya dari tanah kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Kemudian kalau kita lihat sini, setan, Dari api. jin, dan manusia yang jadi setan. Manusia di sini. Itu nar, Dari api. api. Api dikalahkan oleh Api. air. Oh, api, air. Jadi kalau kita digoda oleh setan, kita terbakar, Ya. kita Wudhu. panas, Ya. Ambil wudhu. ambil wudhu. Nah, itu falsafahnya. Kemudian sujud, sholat, Ya. kembali ke tanah. Itu kata Buya Hamka. Dari tanah, Kembali ke tanah. kembali tanah. Nar, api, padamkan dengan Air. air, berwudhu. Nah, ini falsafah yang bisa diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Pak Haji Ambali. Terima kasih Prof. Kajian kita sampai sini dulu. Insya Allah nanti dilanjut lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma arhamna bil Quran waj'al imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ada permohonan doa, ziyadah doa untuk cucu daripada Ibu Sri Astuti Masya Allah. atau Bapak Haji Syafri Syafri. yang alhamdulillah mungkin sudah 1 bulan atau lewat telah lahir. Mudah-mudahan anak beliau ini atau cucunya menjadi anak cucu yang solehah, Amin. sehat jasmani, sehat rohani, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama, Amin. dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, Pak Haji enggak ambil? kemudian ibu dan kakek nenek bapaknya. Ke atas. Amin. Yang bernama Ashilah Jenaira Zesha ala diniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرنا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس السلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مصيب يا حي يا قيوم يا وجد مجيد واحد احد يا صمد يا قدر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رحمن مالك الملك لك ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث رشد يا صبور عز جل ذكره. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت. إنا نسألك يا الله اجعل أحسن جنان أحسن
اجعلها بنتا صالحة اجعلها بنتا نافعة في الدين والدنيا والآخرة في صحة وعافية وسلامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا وذرياتنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل العبادة ومن أهل الذكر ومن أهل الفكر ومن أهل القرآن ومن أهل السنة والجماعة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih.